Pesan kasar ke anggota di Lebanon. Pemerintah menjamin harga tiket pesawat tetap terjangkau. Harga plastik melambung, pedagang bingung. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Menemani weekend Anda, Weekly Report kembali hadir dengan informasi yang telah kami rangkum selama sepekan ini. Kira-kira ada apa saja informasi di Weekly Report kali ini? Berikut informasi selengkapnya. Informasi lainnya pemirsa, dampak konflik di kawasan Timur Tengah kini mulai terasa hingga ke dapur produksi tahu di kota Tangerang Selatan. Harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama terus merangkak naik secara bertahap, memaksa para pengrajin tahu bersiap menyesuaikan harga jual demi menutup biaya produksi yang semakin membengkak. 3 peti jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian dunia di Lebanon diterbangkan ke kediaman masing-masing. Ketiga jenazah itu dibawa menggunakan 2 pesawat milik TNI Angkatan Udara menuju wilayah Bandung dan Yogyakarta. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak memimpin upacara pelepasan ketiga jenazah tersebut. Maruli bertindak sebagai inspektur upacara yang diadakan di Apron Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 4 April 2026. Saat ditemui awak media, Maruli meminta para prajurit TNI tidak perlu risau menghadapi situasi di negara tempat mereka bertugas. Menurutnya, setiap penugasan sebagai pasukan penjaga perdamaian pasti memiliki resiko yang harus dihadapi. Kepada seluruh prajurit yang masih bertugas, Maruli berpesan agar tetap fokus menjalankan mandat penjaga perdamaian. Doa dan dukungan dari keluarga besar TNI senantiasa menyertai mereka di medan tugas. Ya nggak usah risau, sebetulnya mereka juga sebetulnya tahu apa yang harus dilakukan, tapi apapun juga semua pasti ada resikonya di tengah-tengah kejadian tersebut. Yang penting doakan saja semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu ya. Dari Tangerang, Banten, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak meminta para prajurit TNI tidak perlu risau menghadapi situasi di negara tempat mereka bertugas. Pesan ini disampaikan menyusul gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugur 3 prajurit TNI saat menjalankan tugas sebagai penjaga perdamaian di Lebanon dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Prabowo juga mengecam keras segala bentuk tindakan keji yang merusak perdamaian dan mengecam keselamatan pasukan perdamaian. Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan seluruh rakyat Indonesia mengutuk keras serangan yang menyebabkan gugur prajurit terbaik bangsa. Ia juga menyampaikan bahwa negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa para pahlawan, menjaga kehormatan prajurit serta memastikan pengorbanan mereka tidak akan pernah dilupakan. Prabowo turut mengikuti prosesi penyambutan kenegaraan jenazah ketiga prajurit di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Sabtu 4 April 2026. Dalam prosesi, Prabowo memberikan hormat terakhir kepada para prajurit yang disaluti bendera merah putih. Ketiga prajurit yang gugur adalah Mayor Infantri Jumli Aditya Iskandar, Serka Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Fahrizal Ramadan. Dalam sepekan terakhir tercatat 3 kali serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian yang menyebabkan 3 prajurit TNI gugur dan 8 lainnya luka-luka. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia mengutuk keras serangan terhadap penjaga perdamaian dan menuntut dilakukan investigasi menyeluruh. Indonesia juga telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat serta mendorong evaluasi sistem perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian khususnya di misi UNIFIL. Pertama, kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Oleh karena itu kita juga meminta kepada PBB untuk mengevaluasi lagi keselamatan prajurit penjaga perdamaian PBB ini di manapun berada, khususnya di UNIFIL ini.
Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon. Pemerintah Indonesia juga mengutuk keras serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dan mendorong investigasi menyeluruh. Insiden sampah longsor di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang pada Rabu 8 Maret 2026 berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah titik di Jakarta Barat. Masalah pembuangan sampah ini menyebabkan sampah menggunung di sejumlah lokasi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Tumpukan sampah ini tidak hanya mengganggu pemandangan, tetapi juga menimbulkan bau tidak sedap, bisa menjadi sumber penyakit. Menanggapi masalah ini, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyiapkan sejumlah langkah teknis mengatasi persoalan sampah. Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, menyampaikan bahwa penanganan akan dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Diakui Iin, selama ini baru sekitar 25% dari total 807.966 ton sampah di wilayah yang bisa dikelola baik setiap tahun. Pernyataan ini disampaikan Iin usai menghadiri kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tingkat kota tahun 2026 di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Kembangan, Jakarta Barat pada Rabu 3 April 2026. Lebih lanjut, Iin menjelaskan untuk solusi jangka pendek Pemkot Jakarta Barat berencana akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia atau KAI dalam pemanfaatan aset lahan milik perusahaan tersebut sebagai lokasi pengolahan sampah berbasis reduce, reuse, recycle atau TPS 3R. Rencana ini sudah didiskusikan dengan pihak PT KAI, khususnya menangani persoalan sampah di wilayah padat penduduk seperti Tambora dan Taman Sari. Pihak PT KAI menyatakan persetujuannya. Dalam menangani sampah, kita punya 3 tahapan, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu yang jangka menengah dan panjang kita usulkan di dalam forum Musrembang. Untuk jangka pendek yang urgent banget, dan kita melihat bahwa timbulan sampah tidak harus kita biarkan terlalu lama. Ini akan menimbulkan berbagai dampak persoalan penyakit dan kesehatan yang serius. Untuk itu kemarin kami sudah mendapatkan output hasil rapat yang pertama adalah kita akan bekerja sama dengan PT KAI. PT KAI memiliki di Jakarta Barat ada 8 stasiun kereta yang ada di Jakarta Barat. Mereka memiliki beberapa area luasan wilayah yang mereka miliki, yaitu bidang area yang mereka miliki, aset yang mereka miliki, ada tempat yang bisa kami manfaatkan untuk TPS 3R. Selain itu, Pemkot Jakarta Barat juga akan melibatkan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mengelola sampah dari sumbernya. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi 70% volume sampah baik yang sifatnya organik maupun non-organik, sehingga 30% residu sisa sampah yang harus diangkut ke TPST Bantar Gebang. Diharapkan optimalisasi pemanfaatan lahan ini menjadi salah satu kunci dalam penanganan sampah ke depan. Sementara untuk penanganan persoalan masalah sampah untuk jangka panjang masih terus dikaji dan dievaluasi oleh pemerintah daerah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kabar berikutnya, pemerintah Kota Jakarta Barat ini berencana meminjam sebagian lahan stasiun milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI di wilayah Kecamatan Tambora dan Taman Sari. Tempat ini akan digunakan sebagai lokasi tempat penampungan sampah atau TPS sementara. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak pembatasan membuang sampah ke TPST Bantar Gebang. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut tekanan terhadap ekonomi nasional terjadi secara bertubi-tubi sejak awal tahun. Mulai dari pembekuan penilaian ulang saham Indonesia oleh MSCI, penurunan peringkat utang oleh Moody's Rating dan Fitch Ratings, hingga memanasnya konflik di Timur Tengah. Menkeu menilai kondisi ini menjadi tantangan besar bagi kinerja, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta stabilitas perekonomian nasional. Meski demikian, pemerintah menegaskan ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Salah satu indikatornya terlihat dari sektor real.
di mana industri manufaktur terus mencatatkan ekspansi selama 8 bulan berturut-turut. Indeks Purchasing Managers Index atau PMI, manufaktur Indonesia pada Maret 2026 memang turun tipis ke level 50,1. Namun angka tersebut masih berada di atas ambang batas 50 yang menandakan aktivitas industri masih berada dalam fase ekspansi. Purbaya menyebut penurunan ini dipicu kekhawatiran industri terhadap dampak perang di Timur Tengah. Meski begitu, ia menegaskan akan terus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global, termasuk dengan mengantisipasi dampak kenaikan harga energi dan gejolak geopolitik. Global akibat eskalasi geopolitik dan tekanan aktivitas ekonomi dunia, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga. Jadi tekanan yang kita alami bertubi-tubi di awal tahun ada MSCI, ada lagi lembaga pemeringkat. Terus ketika itu sudah agak tenang, ada perang di Timur Tengah. Ini merupakan tantangan yang amat signifikan bagi APBN dan perekonomian kita. Jadi kalau kita tidak memanage itu dengan baik, kita mungkin nasibnya akan sama dengan negara sekeliling kita yang sudah mengalami mungkin perlambatan ekonomi yang signifikan karena mereka terpaksa menaikkan BBM atau suplai BBM yang nggak ada di pasar. Kita masih relatif stabil. Stabilitas tersebut tercermin pada... Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kebangsaan, pilar, ketahanan, dan keberlanjutan. Ya pemirsa, di tengah tekanan global yang terus meningkat akibat geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia, pemerintah memastikan kondisi ekonomi Indonesia masih terjaga. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan dalam rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Kesibukan terlihat di sentra produksi tahu yang berada di Jalan Raya Puspitek, Kota Tangerang Selatan, Minggu malam. Para pekerja tampak sibuk mengolah kacang kedelai menjadi tahu, mulai dari proses penghalusan, pengambilan sari kedelai, hingga pencetakan dan pemotongan tahu yang siap dikirim ke pasar. Namun di balik kesibukan itu ada kekhawatiran yang menggelayut. Harga kedelai impor yang biasanya dijual sekitar Rp10.000 per kilogram kini terus merangkak naik bertahap. Saat ini harga sudah menyentuh Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram dan dikabarkan berpotensi naik lagi hingga mencapai Rp12.000 per kilogram dalam waktu dekat. Kenaikan ini bukan tanpa sebab. Konflik yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah berdampak langsung pada rantai pasokan dan distribusi komoditas global, termasuk kedelai impor yang sebagian besar merupakan komoditas andalan dari negara-negara penghasil utama seperti Amerika Serikat dan Brazil. Gangguan jalur perdagangan internasional membuat harga kedelai di tingkat importir terus bergerak naik dan dampaknya langsung dirasakan oleh para pengrajin di tingkat lokal. Para pengrajin tahu pun dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah antara menahan harga jual yang berarti menanggung kerugian sementara menaikkan harga beresiko mengurangi daya beli konsumen. Meski demikian, para konsumen disebut sudah mulai memahami kondisi ini mengingat informasi soal dampak perang terhadap harga kedelai sudah cukup diketahui masyarakat. Untuk harga kedelai saat ini memang ada imbas, baru ada informasi. Kalau misalkan kita setiap belanja per 2 minggu itu ada kenaikan, tapi selama ini paling bertahap ya, bertahap. Saya kemarin terakhir belanja masih harga Rp10.800 karena ada nyetok, ada libur gitu kan ya, khawatirnya perlu suppliernya itu libur panjang. Nah saat itu saya masih harga Rp10.800, tapi udah ada kabar kalau ada belanja lagi saya kemungkinan naik udah Rp12.000 gitu. Bapak sebagai selaku produsen tahu sendiri Pak, kalau tindakan saya untuk kenaikan harga, kita lihat dulu ya, karena nggak selalu tetap, dia fluktuatif gitu kan ya. Misalkan tiap belanja naik, terus turun lagi gitu. Jadi kita lihat kalau memang kita udah berat, contoh misalkan di angka 12.000 stuck terus gitu kan, naik lagi, mau nggak mau kita harus naikin harga ke konsumen gitu. Mereka juga malum kalau memang misalkan harus naik. Tapi untuk tindakan misalkan ngeluarin karyawan, saya itu mungkin prioritas lain gitu. Jadi saat ini kalau memang udah berat, saya naikin harga aja gitu. Mereka udah pada malum karena untuk dampak seperti impor kedelai ya karena perang dunia itu kan ya pada tahu semua gitu. Mudah-mudahan dimalum semua gitu. Itu aja. Biasanya naiknya berapa Pak? Naiknya ya
dari misalkan saya jual harga 40.000 per kotak gitu. Ya kalau misalkan hitungan saya masuknya 41.000, rata-rata 1.000 atau 2.000. Selama ini maksimal Rp2.000 per kotak. Gitu. Saat ini pekerja 8 orang. 8 orang dalam satu malam itu ada gantian juga libur yang gantian gitu kan ya. Untuk pengiriman kita daerah Tangerang Bandara gitu kan, Batu Ceper, Penjaringan, Bintaro. Untuk Jakarta Bintaro, Ben Hill gitu. Ya sininya Ciputat atau terakhir yang pagi-pagi itu daerah BSD sekitarnya gitu. Saat ini sentra produksi tahu di Jalan Raya Puspitek ini mempekerjakan 8 orang pekerja dalam satu malam. Produksi berjalan setiap malam untuk memenuhi pengiriman ke pasar-pasar Jakarta dan Tangerang. Sejauh ini pengurangan karyawan masih menjadi opsi terakhir yang dihindari karena prioritas utama tetap pada penyesuaian harga jual yang dinilai lebih adil bagi semua pihak. Di tengah ketidakpastian harga kedelai yang terus berfluktuasi, para pengrajin tahu berharap pemerintah dapat hadir memberikan solusi nyata, baik melalui stabilitas harga kedelai impor, mendorong produksi kedelai lokal, maupun memberikan bantuan untuk meringankan beban biaya produksi yang terus meningkat. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumarisa, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah menjamin harga tiket pesawat tetap terjangkau di tengah kenaikan harga aftur akibat konflik global di Timur Tengah. Sejumlah insentif dan kebijakan disiapkan untuk menekan dampaknya terhadap masyarakat. Dan aftur ini merupakan BBM non-subsidi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah memastikan harga tiket pesawat akan tetap terjangkau meski harga aftur mengalami kenaikan akibat memanasnya konflik di Timur Tengah. Aftur sebagai bahan bakar non-subsidi mengikuti mekanisme pasar global. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi strategis agar dampak kenaikan tersebut tidak langsung diteruskan ke harga tiket. Erlangga menyebut komponen aftur menyumbang sekitar 40% dari biaya operasional penerbangan. Salah satu langkah yang diambil yaitu dengan pemberian insentif pajak pertambahan nilai melalui skema ditanggung pemerintah sebesar 1,3 triliun rupiah per bulan selama 2 bulan. Pemerintah juga menetapkan full surcharge sebesar 38% serta membatasi kenaikan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi di kisaran 9 hingga 13%. Pemerintah mempersiapkan langkah mitigasi strategis agar harga tiket tetap terjangkau di masyarakat. Jadi pemerintah yang kita jaga adalah harga tiketnya. Nah, dengan perhitungan tersebut jumlah subsidi yang kita berikan oleh pemerintah itu sekitar 1,3 triliun rupiah. Nah, per bulannya. Jadi kalau kita persiapkan untuk 2 bulan, maka ini 2,6 triliun. Selain itu, Erlangga juga menambahkan pemerintah memberikan insentif tambahan berupa pembebasan biaya masuk suku cadang pesawat menjadi 0% untuk menekan biaya operasional maskapai. Ia juga menyebut harga aftur di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga dan stok energi nasional yang dipastikan tetap aman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menjadi 0%. Informasi selanjutnya, Kementerian Sosial berkomitmen menjadikan sistem kerja dari rumah atau work from home sebagai momentum meningkatkan produktivitas digital. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan WFH, jajaran Kementerian Sosial akan mempersiapkan ekosistem kerja digital yang presisi, memudahkan dan terintegrasi. Kementerian Sosial berkomitmen menjadikan implementasi sistem bekerja dari rumah work from home sebagai momentum produktivitas digital atau menghasilkan output program kerja yang produktif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai kegiatan transformasi budaya kerja Kemensos di kantor Kemensos, Jakarta, Senin 6 April 2026 menegaskan, work from home harus dimaknai sebagai produktivitas digital, bukan sekedar perpindahan tempat kerja dari kantor ke rumah. Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menyatakan setiap pekerjaan yang dilakukan harus menghasilkan output yang terukur dan memberikan manfaat langsung. Yang kedua, WFH adalah
produktivitas digital. Tidak cukup bekerja dari rumah, tetapi yang lebih penting adalah menghasilkan sesuatu dari rumah. Untuk mendukung pelaksanaan WFH, jajaran Kementerian Sosial akan membangun ekosistem kerja digital yang presisi, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh seluruh jajaran. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai. Selain itu, Kemensos juga mengusung semboyan Kemensos Hemat Layanan Hebat sebagai bagian dari transformasi budaya kerja. Setiap program kerja diarahkan untuk berorientasi pada dampak, bukan sekedar aktivitas semata. Kami berharap seluruh pegawai Kementerian Sosial berorientasi pada dampak, bukan aktivitas semata. Tidak boleh ada kegiatan tanpa output. Jadi saya ulang sekali lagi ya, semua harus berorientasi pada dampak, bukan aktivitas semata. Tidak boleh ada kegiatan tanpa output. Meskipun mendorong digitalisasi dan efisiensi, Menteri Sosial menegaskan bahwa kerja lapangan tetap menjadi prioritas utama. Kehadiran negara harus tetap dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam pelayanan sosial. Lebih lanjut, Kementerian Sosial juga siap menjadikan efisiensi sebagai realokasi, dampak menghemat birokrasi, serta mempertajam program prioritas. Meskipun efisiensi dilakukan, ia menegaskan kerja di lapangan tetap menjadi prioritas Kementerian Sosial. Dengan transformasi ini, Kementerian Sosial berharap sistem kerja yang lebih fleksibel mampu mendorong kinerja yang lebih produktif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, harga plastik meroket membuat para pelaku usaha kecil seperti pedagang kopi keliling menjerit. Meski terjepit, namun para pedagang tidak menaikkan harga lantaran khawatir sepi pembeli. Dampak kenaikan harga plastik hingga 50% sejak awal April 2026 mulai dirasakan para pedagang kopi keliling di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat. Para pedagang berjualan di sepanjang wilayah ini mengaku mengalami penurunan keuntungan akibat lonjakan harga bahan pendukung, terutama plastik sekali pakai seperti sedotan, gelas plastik, cup minuman, dan tas kresek. Sejumlah pedagang menyebutkan kenaikan harga plastik membuat biaya operasional meningkat signifikan. Meski demikian, mereka memilih tidak menaikkan harga jual. Meski demikian, mereka memilih tidak menaikkan harga jual kopi demi mempertahankan pelanggan. Saat ini harga kopi tetap dijual Rp5.000 per gelas untuk kopi panas, sementara kopi dengan tambahan es batu dijual Rp8.000 per gelas. Erna, seorang pedagang kopi keliling, mengatakan dirinya tetap mempertahankan harga meski biaya bahan baku meningkat tajam, mengingat jika harga dinaikkan akan berdampak kabutnya pembeli. Soalnya bang mahal banget bang, berasa bener-bener telak banget naiknya. Naik ya? Ibu ya akan naikin dagangan ibu nggak sih Bu? Kagak bisa, anak-anak juga kagak naik aja, anak-anak jajan selagu-lagunya emang gajinya kecil. Lebih kecil ya Bu ya? Lebih servis. Ibu jual sendiri kopi kayak teh itu berapa Bu seplastik? 4.000. 4.000? Kayaknya 3.000. Nggak Ibu naikin Ibu? Ya kagak, nggak bakalan naik. Terus ntar airannya kalau dia mau bungkus ke dalam, belum cupnya, belum plastiknya, belum kreseknya. Ibu nggak rugi Bu? Ya kagak, kita bagi-bagi, emang tipis banget. Keuntungannya tipis ya Bu ya? Iya. Bu. Hal serupa disampaikan Siti, ia mengaku tidak berani menaikkan harga karena khawatir kehilangan pembeli. Ya, harga masih tetap penjualan, cuman ya mau gimana lagi ya. Ya tempatnya plastik ya mau gimana lagi ya harus beli. Harus beli ya Bu. Ya. Di pasaran harga plastik berapa sih Bu sekarang? Sekarang plastik ada yang rata-rata sih beda-beda. Ada yang 10, ada yang 12. Yang ini aja. Yang itu ya Bu ya. Ibu sebagai pedagang sendiri nggak akan menaikkan harga atau tetap? Nggak menaikkan harga. Nggak menaikkan harga ya Bu ya. Para pedagang berharap harga plastik segera kembali normal dan stabil. Akibat kondisi ini, para pelaku usaha kecil seperti pedagang kopi keliling menjadi pihak paling terdampak karena keterbatasan menyesuaikan harga jual di tengah persaingan pasar. Tim Liputan Berita Nasional TV.
Ya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kondisi pangan Indonesia tetap aman meski gejolak geopolitik global mempengaruhi distribusi logistik dan biaya bahan baku. Menurut Zulhas, gangguan logistik global menyebabkan waktu pengiriman barang meningkat signifikan sehingga berimbas pada biaya distribusi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan kondisi pangan Indonesia tetap aman meski gejolak geopolitik global mempengaruhi distribusi logistik dan biaya bahan baku. Hal ini disampaikan Zulhas usai kegiatan silaturahmi di Jakarta pada Selasa 7 April 2026. Zulhas menyebut dinamika global termasuk konflik di sejumlah kawasan berdampak pada jalur distribusi dan biaya produksi di dalam negeri. Gangguan logistik global menyebabkan waktu pengiriman barang meningkat signifikan sehingga berimbas pada biaya distribusi. Kenaikan biaya energi turut mendorong peningkatan ongkos transportasi termasuk harga aftur berdampak pada tarif angkutan udara. Selain itu, kenaikan harga bahan baku seperti plastik turut mempengaruhi ketersediaan sarana distribusi termasuk karung untuk gabah di sejumlah daerah. Meski demikian, Zulhas memastikan kondisi pangan nasional, khususnya beras, tetap dalam kondisi aman di tengah ketidakpastian global. Zulhas menambahkan stok beras nasional dalam kondisi mencukupi dan relatif stabil. Ini sejalan dengan keterangan Kementerian Pertanian yang menyebut cadangan beras pemerintah secara nasional mencapai sekitar 4,6 juta ton pada 7 April 2026 atau menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional. Dengan jumlah ini, pemerintah memperkirakan ketersediaan beras cukup memenuhi kebutuhan masyarakat selama 10 hingga 11 bulan ke depan, termasuk menghadapi tekanan geopolitik global dan potensi El Nino. Di sisi lain, kenaikan harga bahan baku plastik juga menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada pelaku usaha. Dunia yang tidak baik-baik saja sudah diprediksi, sehingga Presiden mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Ya, terutama kita harus swasembada pangan. 2, kita harus swasembada energi. 3, kita harus hilirisasi. Ya, nah kebijakan yang sedianya 5 tahun dipercepat. Seperti pangan itu 1 tahun. Nah, sudah tahu kita sudah swasembada pangan. Alhamdulillah, kalau makan aman kita, walaupun ada masalah di internasional, geopolitik, ada peperangan. Tapi soal makan aman, stok beras kita melimpah dan lain-lain juga dapat cukup. Ya. Sebelumnya, pemerintah mencatat harga plastik di dalam negeri meningkat sekitar 30 hingga 80% akibat gangguan pasokan global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Menurut Zulhas, kondisi pangan yang relatif terjaga didukung langkah pemerintah memperkuat swasembada pangan, energi, dan hilirisasi sebagai bagian dari antisipasi ketidakpastian global. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Sementara itu, harga plastik melambung membuat pedagang di kawasan Pasar Wates Kulon Progo bingung. Kenaikan harga dampak perang Iran-Amerika-Israel ini pun sempat membuat jumlah pembeli menurun. Kenaikan harga berbagai jenis plastik di pasaran membuat pedagang dan pedagang eceran bingung. Kenaikan harga yang bervariasi hingga lebih dari 50% sempat membuat jumlah pembeli menurun drastis. Menurut Dani Ardianto, salah satu pedagang plastik, kenaikan harga plastik ini sudah dirasakan pedagang di kawasan Pasar Wates sejak mendekati Lebaran kemarin. Namun pasca Lebaran harga tak kunjung turun, justru malah semakin meroket. Menurut pedagang, kenaikan harga ini merupakan dampak dari perang yang terjadi antara Iran, Amerika, dan Israel. Efek dari perang tersebut menyebabkan harga bahan baku plastik melonjak naik. Menurut Dani, hampir semua barang yang berbahan plastik mulai kantong plastik, cup minuman, hingga plastik kemasan kiloan. Meski pembeli sempat mengalami penurunan, namun saat ini sudah mulai berangsur normal. Sementara pedagang plastik ecer yang baru kulakan justru kaget karena kantong plastik sudah berganti harga. Dengan harga yang baru dan naik terlampau tinggi, ia harus menghitung dulu untuk penyesuaian harga jual di toko. Nah, memang betul kalau harga naik itu seminggu sebelum Lebaran sudah naik. Jadi ada kenaikan harga. Kenaikan harga ini terkait dengan adanya efek perang di luar negeri, sehingga bahan baku plastiknya katanya ambil sekarang ini, jadi harga yang sekarang itu belum tahu. Kalau yang kemarin? Yang kemarin? Yang pengambilannya kemarin?
Kemarin itu berapa ya? Udah lama ya karena ngambilnya itu. Tapi naiknya cukup kerasa Ibu ya? Ya, lumayan. Terus ini ngambilnya biasanya untuk apa Bu? Dijual lagi. Untuk pulaan ya? Terus menyikapinya gimana dengan kenaikan ini? Ya, gimana ya? Nanti lihat dulu nanti. Belum dihitung-hitung ya? Iya. Tapi memang sulit ya karena kenaikan ini ya? Iya. Sementara terkait kenaikan harga plastik ini membuat Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, langsung memantau ke pasar dan pedagang di Pasar Wates. Kenaikan harga yang cukup signifikan ini dikhawatirkan akan berdampak lebih luas, terutama bagi pedagang dan pelaku UMKM. Meski demikian, ia berharap dengan kenaikan harga plastik, ini bisa sejalan dengan program Pemda Kulon Progo untuk mengurangi pemakaian plastik untuk menjaga lingkungan. Upaya tersebut ditugaskan melalui Perbup nomor 43 tahun 2025 dan diberlakukan sejak awal 2026 tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di toko modern, minimarket, hingga swalayan. Dengan aturan tersebut, warga agar selalu membawa tas belanja sendiri atau kantong alternatif dari rumah. Selain di minimarket dan swalayan, aturan ini juga diberlakukan di lingkungan perkantoran serta sarana dan prasarana publik lainnya. Hari ini saya meninjau langsung mengenai informasi dan kabar-kabar kenaikan harga plastik. Tadi saya sempat menanyakan, memang itu dibenarkan kenaikan harga plastik. Seperti tadi plastik hitam, plastik resek itu kenaikannya sekitar 25% sampai 30%. Terus plastik yang cup untuk minum, cup minum itu kenaikannya sekitar tadi menyampaikan hampir 90, kurang lebih 90% lah. Hal ini tentunya ini adalah dampak efek dari mungkin ya ekspor impor mungkin ya, jadi ada kenaikan yang lebih tinggi. Dengan melonjaknya harga plastik, diharapkan warga terutama konsumen untuk dapat berhemat, yakni dengan membawa kantong atau tas belanja saat ke minimarket, swalayan ataupun pasar tradisional. Dari Kulon Progo, jurnalis Berita Nasional TV. Dukcapil Jakarta Barat gelar operasi Bina Kependudukan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Weekly Report. Anda masih bersama kami di Weekly Report. Pemirsa, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Jakarta Barat melakukan pendataan dan pembinaan kependudukan terhadap warga pendatang baru di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pasca Lebaran 2026, para pendatang baru datang ke Jakarta meningkat dengan niat mengadu nasib seiring harapan memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Terkait hal ini, Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat melakukan pendataan dan pembinaan kependudukan terhadap warga pendatang baru di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kegiatan tersebut, para pendatang dikumpulkan di Sekretariat RW 016 Kelurahan Kapuk untuk didata secara langsung oleh petugas. Pendapatan ini bertujuan memastikan administrasi kependudukan para pendatang tertib dan sesuai aturan. Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat, Gentina Arifin, mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah warga luar DKI Jakarta yang datang pasca Lebaran, baik yang menetap maupun tinggal sementara. Gentina menjelaskan terdapat dua kategori pendatang yang didata, yaitu penduduk yang menetap secara permanen dan penduduk non-permanen atau tinggal sementara. Kelurahan Kapuk, RT 23 RW 16, sekaligus melakukan pelayanan pendataan bagi warga pendatang baru yang datang ke DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat dan di Kelurahan Kapuk. Salah satu pendatang, Devi, warga asal Cirebon, mengaku telah membawa surat pindah dari daerah asalnya karena berencana menetap di Jakarta setelah mendapatkan pekerjaan. Sih. Pindahan dari? Dari kampung. Dari kampung? Iya. Oh, ini berarti pendatang baru ya? Iya. Oh. Jakarta. Iya. Di kampung setelah berapa lama? 10 tahun, iya. Terus kemudian pindah lagi. Emang domisili di mana? Rumahnya sekarang di mana? Ini di Garikas 7. Oh, di kampung juga ya? Iya. Ini ngurus surat-surat untuk melakukan pekerjaan atau gimana nih? Bukan
buat apa-apa sih, cuma pengen buat KTP aja gitu. Oh, tertib administrasi ya? Iya. Sementara dalam kegiatan layanan administrasi kependudukan tersebut tercatat sebanyak 142 layanan diberikan kepada masyarakat. Rinciannya meliputi 20 layanan konsultasi, 31 pendataan non-permanen, 21 penggantian KTP rusak, 41 perekaman KTP, 8 layanan kartu keluarga, serta 21 layanan identitas kependudukan digital. Selain pendataan, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pendatang agar segera melapor kepada pengurus lingkungan setempat. Kelurahan Kapuk dipilih sebagai lokasi kegiatan karena merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Jakarta Barat. Di RW 016 tercatat sekitar 23.000 jiwa dengan 25 RT. Pendataan warga pendatang baru ini rencananya akan terus dilakukan hingga akhir April 2026. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya pemerintah akan melakukan bongkar ratun atau peremajaan lahan tanaman tebu lama yang sudah tak layak produksi seluas 300.000 hektar dengan target waktu selama 3 tahun. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman tebu serta membantu kesejahteraan petani Indonesia. Berdasarkan evaluasi pada tahun 2025 atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menemukan ada sekitar 70 hingga 80% tanaman tebu yang sudah tidak layak produksi. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen, serta minimnya keuntungan yang diperoleh para petani tebu. Atas arahan Presiden Prabowo untuk membantu para petani, pemerintah pun mengeluarkan anggaran sebanyak 1,7 triliun rupiah pada tahun 2025 dan melakukan bongkar rotun sebagai upaya mengganti tanaman tebu lama dengan tanaman tebu baru yang lebih produktif. Program bongkar rotun ini akan dilakukan secara bertahap, yakni dengan mengganti tanaman baru di lahan sekitar 100.000 hektar setiap tahunnya, dan akan dilakukan selama kurun waktu 3 tahun ke depan dengan target bongkar rotun seluas 300.000 hektar. Kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70 sampai 80% itu tidak layak. Sehingga kita lakukan bongkar ratun. Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan 1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026. Rencana kami bongkar ratun karena 80 kurang lebih 300.000 lebih dari 500.000 hektar itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik sehingga petani tidak bisa untung. Nah, langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100.000 per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah. Yang kedua, yang juga seperti anomali. Kenapa? Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya, aneh bin ajaib, gula kita nggak bisa laku. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar dan 4 akun YouTube ke Barreskrim Polri. Pelaporan terkait tuduhan makar hingga penyebaran hoaks. Tim kuasa hukum Yusuf Kala menyatakan laporan akan dilayangkan terhadap sejumlah pihak yang dinilai menyebarkan informasi menyesatkan. Pengacara Yusuf Kala Abdul Haji Talauhu menegaskan langkah hukum tidak hanya ditujukan kepada Rismon Hasiholan Sianipar, namun juga kepada beberapa akun YouTube yang dinilai turut menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Sebelumnya Rismon disebut menyampaikan adanya elit politik yang mendukung kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Rismon diklaim menyatakan menyaksikan penyerahan uang sebesar 5 miliar rupiah dari Yusuf Kala kepada Roy Suryo dan rekan-rekan. 4 akun YouTube yang akan dilaporkan antara lain Konsensus, Musik Ciamis, Mosato TV,
dan YouTuber Nusantara. Salah satu konten yang disorot berasal dari Ruang Konsensus yang mengunggah podcast dengan narasi menyebut sosok Yusuf Kalla memiliki insting untuk tetap berkuasa secara tidak rasional. Narasi tersebut dinilai menuduh gerakan Yusuf Kalla mengarah pada tindakan inkonstitusional. Sementara itu, konten dari Masao TV juga dinilai membuat tuduhan bahwa Yusuf Kalla tidak melakukan makar terhadap pemerintah Prabowo Gibran. Kuasa hukum menilai pernyataan tersebut sebagai tuduhan serius yang perlu diuji secara hukum. Lebih lanjut, tim kuasa hukum menyatakan adanya dugaan afiliasi akun-akun tersebut dengan pihak tertentu. Salah satu yang disorot adalah akun YouTube Nusantara yang dikabarkan pernah merayakan ulang tahun di Solo, Jawa Tengah. Di sisi lain, Rismon Hasiolan Sianipar sebelum membantah menyebut Yusuf Kalla sebagai pendana dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan penyebaran fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat, karena setelah pernyataan Rismon itu disambung juga ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismon bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atau status dia sebagai tersangka di Polda, kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan BNN Kota Depok menggelar razia di rumah tahanan negara kelas 1 Kota Depok, Jawa Barat. Hasil razia ini ditemukan sejumlah senjata rakitan dan alat komunikasi. Blok C akan dibimbingkannya di sini pelaksanaan kegiatan kita laksanakan secara humanis. Tim gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Depok menggelar razia di rumah tahanan negeri kelas 1 Kota Depok. Razia digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 tahun. Hasil operasi ini ditemukan 1 buah ponsel serta beberapa senjata tajam rakitan seperti senjata rakitan dari sendok dan juga gunting. Hal ini disampaikan Kepala Rutan Depok Agung Nurbani saat menggelar razia di rumah tahanan Depok pada Senin 6 April 2026. Selain razia, Rutan Depok menggelar tes urin kepada 66 petugas dan 600 warga binaan. Bahkan satu persatu blok hunian warga binaan tak luput dalam razia ini hingga menyasar ke sejumlah tempat penyimpanan barang. Kita ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah razia gabungan yang melibatkan unsur dari TNI Polri, kemudian juga ada dari BNN. Yang kedua adalah tes urin untuk 66 petugas kami dan juga 600 warga binaan kami. Alhamdulillah semua hasilnya negatif. Kemudian dari razia yang telah dilaksanakan, kita mendapatkan 1 buah handphone, kemudian ada beberapa alat elektronik yang hampir semuanya adalah rakitan, kemudian ditemukan juga beberapa sajam. Selain barang elektronik, rakitan dan senjata tajam, petugas juga menyita sejumlah alat kecantikan dari blok kamar hunian warga binaan wanita. Seluruh barang temuan hasil razia dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Ya, kabar lainnya, dalih tak punya pekerjaan dan terhimpit kebutuhan ekonomi. Seorang mantan pekerja migran Indonesia di Lampung nekat menjadi pelaku curanmor. Pelaku bersama seorang rekannya berhasil ditangkap setelah aksi percobaan pencurian yang dilakukan keduanya di sebuah minimarket di Kota Metro terekam CCTV. Oh iya beneran itu. Iya beneran itu tadi, Bang.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik percobaan pencurian sepeda motor di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Terlihat pelaku yang berperan sebagai eksekutor telah berhasil menghidupkan motor, gagal membawa kabur kendaraan korban karena cakram dalam posisi digembok. Dari rekaman CCTV tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi dua pelaku berinisial AS dan CN, serta menangkap keduanya di tempat berbeda. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran sebab salah satu pelaku berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri. Di hadapan penyidik, AS yang berperan sebagai eksekutor mengaku terpaksa mencuri karena terdesak ekonomi dan untuk membayar hutang. Ia mengaku menganggur setelah kontrak kerjanya sebagai pekerja migran di Jepang berakhir pada 2019. Untuk bayar hutang, Pak, sama pegangan buat pernikahan sepupu. Pegangan buat pernikahan sepupu juga. Ya, Enggak terlibat dengan judol gitu enggak? enggak, Pak. Kamu yang eksekusi motor itu ya? Iya, Pak. Itu tadinya lihat-lihat dulu atau udah ngegambar sebelumnya? Hunting, Pak. Udah hunting? Iya. Udah berapa hari hunting? Sehari itu, Pak. Hari itu juga? Iya. Kenapa gagal? Karena digembok, Pak. Oh, cakramnya kena gembok ya? Iya. Jadi susah. Nyesel nggak sih? Ya, nyesel. Udah berapa kali masuk sel? Dua kali. Sebelumnya di Rutan Sukadana 2020. Ya, jadi kejadian tepatnya di parkiran Alfamart di Jalan Nasution, Kelurahan Yosurjo, Kecamatan Metro Timur. Nah, terjadi percobaan pencurian kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Polres. Lalu sebenarnya pelaku ini sudah bertindak di 3 tempat yang berbeda, 2 tempat di wilayah hukum Polres Metro dan 1 tempat berhasil di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Lalu kita lakukan penangkapan dengan tersangka inisial AS dan inisial CN. Untuk tersangka inisial AS di Sekampung Udik, Lampung Timur, dan inisial CN di Gunung Pelindung, Lampung Timur. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan jangto pasal percobaan pencurian. Dari Metro Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Weekly Report. Pemirsa, wisata Bahari Lamongan atau WBL yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menjadi salah satu destinasi wisata favorit di pesisir utara. Objek wisata ini resmi dibuka sejak 14 November 2004 dan dikelola oleh PT Bumi Lamongan Sejati, menawarkan beragam wahana permainan modern dan edukatif serta keindahan pantai yang menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Wisata Bahari Lamongan merupakan destinasi wisata pantai dan hiburan yang terletak di jalur pantai utara Surabaya Tuban. Lokasi strategis ini membuat wisata Bahari Lamongan mudah diakses oleh wisatawan yang ingin menikmati liburan bersama keluarga. Kehadirannya menjadi salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Lamongan. Sejak diresmikan pada tahun 2004, wisata Bahari Lamongan terus berkembang menjadi tempat rekreasi modern dengan berbagai wahana menarik. Pengelolaan oleh PT Bumi Lamongan Sejati yang merupakan kerja sama pemerintah daerah dan swasta menjadikan tempat ini terus mengalami peningkatan fasilitas dan pelayanan. Beragam wahana unggulan ditawarkan di tempat ini, seperti Space Shuttle Drop Zone dan Jet Coaster yang memacu adrenalin. Selain itu terdapat pula wahana edukatif seperti Goa Insektarium dan Anjungan Wali Songo yang memberikan nilai edukasi bagi pengunjung. Tidak hanya permainan ekstrim, wisata Bahari Lamongan juga menyediakan wahana keluarga, seperti waterboom kolam renang dan playground anak. Fasilitas ini membuat pengunjung dari segala usia dapat menikmati waktu liburan dengan nyaman dan menyenangkan. Daya tarik lain dari wisata Bahari Lamongan adalah bangunan ikonik di pintu masuk yang dihiasi patung kepiting raksasa dengan capi terbuka.
Ikon ini menjadi spot foto favorit bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Wisata Bahari Lamongan juga terintegrasi dengan Maharani Zoo dan goa yang menawarkan keindahan stalaktit dan stalagmit serta koleksi berbagai satwa. Pengembangan ini menjadikan kawasan wisata semakin lengkap dengan perpaduan edukasi dan rekreasi. Dengan lokasi dekat objek wisata lain seperti Makam Sunan Derajat dan kawasan Tanjung Kodok, wisata Bahari Lamongan menjadi pilihan utama wisatawan saat berkunjung ke Lamongan. Kehadiran destinasi ini diharapkan terus mendorong pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, dari Lamongan kita beralih ke Banyuwangi. Ada Sendang Seruni yang terletak di Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, menjadi salah satu destinasi wisata alam yang menarik di ujung timur Pulau Jawa. Berada di lereng Gunung Ijen dan dikelilingi hutan tropis yang rimbun, tempat ini menawarkan kolam pemandian alami dengan air jernih dan sejuk. Suasana tenang dan asri menjadikannya pilihan favorit wisatawan untuk beristirahat dan melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai Sunrise of Java yang menyimpan beragam destinasi wisata alam mulai dari gunung, pantai, hingga desa wisata yang memadukan keindahan alam dan kearifan lokal. Salah satu destinasi yang menarik perhatian adalah Sendang Seruni di kawasan Licin. Sendang Seruni terletak di lereng Gunung Ijen dan dikelilingi hutan tropis yang masih asri. Sumber mata air pegunungan menjadi asal-usul kolam alami ini yang memiliki air sangat jernih dan menyegarkan bagi pengunjung. Suasana di kawasan ini terbilang tenang dan hening, jauh dari kebisingan kota sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin bersantai atau melakukan refleksi diri di alam terbuka. Akses menuju Sendang Seruni cukup mudah dengan waktu tempuh sekitar 30 hingga 45 menit dari pusat kota Banyuwangi. Meski terdapat tanjakan dan tikungan tajam di beberapa titik perjalanan, akan terbayar dengan pemandangan alam yang indah. Fasilitas yang tersedia di lokasi terbilang lengkap, mulai dari gazebo, musola, toilet, area parkir, hingga warung warga yang menyediakan berbagai makanan ringan untuk pengunjung. Dengan harga tiket masuk yang terjangkau, yaitu sekitar Rp7.500 per orang, tempat ini menjadi pilihan wisata hemat. Pengunjung dapat berenang menikmati air segar atau sekadar bersantai menikmati pemandangan alam. Meski memiliki potensi besar, pengembangan destinasi ini masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek keamanan dan edukasi wisatawan. Dengan pengelolaan yang baik, Sendang Seruni diharapkan mampu menjadi destinasi unggulan Banyuwangi baik di tingkat nasional maupun internasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, selanjutnya kita ke Sentul. Ada Rustic Market Explore The Museum di Sentul, Kabupaten Bogor yang menjadi salah satu destinasi yang mencuri perhatian warga dengan konsep bangunan bergaya Eropa dan panorama alam perbukitan yang asri. Arsitektur bernuansa Eropa klasik yang dipadukan dengan suasana perbukitan sejuk menjadikan tempat ini ramai dikunjungi, terutama pada akhir pekan. Suasana yang tenang dan udara yang sejuk menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin bersantai. Untuk masuk, pengunjung dikenakan biaya Rp100.000 per orang yang berlaku sebagai minimum payment dan dapat ditukarkan dengan makanan serta minuman dalam area. Konsep tersebut memberikan pengalaman berkunjung yang berbeda, karena pengunjung dapat menikmati suasana ala Eropa tanpa harus keluar negeri. Berbagai spot foto dengan latar bangunan bergaya Eropa menjadi daya tarik tersendiri. Pengunjung dapat mengabadikan momen bersama teman atau keluarga di berbagai sudut lokasi. Perpaduan arsitektur Eropa, suasana alam perbukitan, dan pengalaman kuliner menjadikan tempat ini cocok dikunjungi bersama teman, pasangan, maupun keluarga. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Weekly Report kali ini. Jangan lupa terus saksikan Weekly Report hanya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.